Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini di Ahad yang cerah, Allah menggerakkan ruhiyah kita, jasad kita, fisik kita untuk menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah yang sering kita mendengar dari banyak nasihat bagaimana mengawali kehidupan di hari ini yang dimulai dengan ketaatan kepatuhan kita kepada Allah, menunaikan sholat subuh berjamaah yang mungkin sebagian di antara kita dan mudah-mudahan sudah menunaikan sholat tahajud, sudah membaca Al-Quran dan berbagai macam amal ibadah yang itu sangat dibutuhkan oleh ruhiyah kita, jiwa kita. Karena sebagian besar orang bisa jadi beranggapan kebutuhan fisik lebih penting daripada kebutuhan jiwa. Padahal dua-duanya sangat penting. Ada sebuah artikel yang mengatakan 3 kekuatan seorang muslim itu, yang pertama jasmaninya. Makanya menjaga kesehatan itu penting, Bapak dan Ibu. Syukur-syukur kita memiliki tradisi rutin untuk berolahraga yang menyehatkan, karena ibadah itu butuh itu. Rukuk kita sebagian dari bapak-bapak bisa jadi karena kekurangan fisik, karena usia harus duduk dan semacamnya, itu tingkat kesempurnaan ibadahnya berbeda dengan yang masih sempurna. Maka untuk menjaganya itu butuh semacam perawatan tersendiri. Kemudian yang kedua, kekuatan seorang muslim itu moral. Jadi ajaran agama itu sebetulnya di moral, tapi ini juga butuh asupan yang lebih penting lagi, kekuatan ruhiyah kita. Saya yakin kalau jiwa kita ini tidak kuat, meskipun dekat dengan masjid, belum tentu mau ke masjid. Jadi kalau kita ini ruhiyah kita bermasalah, maka kebaikan-kebaikan, produktivitas amal soleh itu bisa jadi masih milih-milih. Padahal ini merupakan hal yang perlu menjadi perhatian kita. Maka asupan-asupan nutrisi yang bermuara pada ruhiyah harus menjadi perhatian. Makanya pada kali ini kita akan membahas sebuah makalah yang ada dalam buku Majmu'ul Fatawa, yang diantaranya adalah walladzatul ladzi tabqa ba'dal maut wa tanfa'u fil akhirah ya ladzatul ilmi billah wal amal. Artinya, kelezatan yang tetap akan bertahan setelah kematian dan bermanfaat di akhirat kelak adalah kelezatan pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala dan pengamalannya. Makalahnya pendek, Pak. Mudah-mudahan penjelasannya secukupnya. Jadi makalahnya ini pendek, tapi penjelasannya mudah-mudahan secukupnya. Kenapa hal ini kita ambil? Dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina amanu wa amilus sholihat, innal ladzina amanu wa amilus sholihati, kalau nggak salah surat Al-Bayyinah ayat 7. Di situ dikatakan sebaik-baik makhluknya Allah itu, khairul bariyah, adalah yang pertama beriman kepada Allah. Innal ladzina amanu. Cukupkah beriman? Enggak.
Beriman itu harus dibuktikan, Pak. Maka sering dalam sebuah makalah kami sampaikan itu, al-imanu tasdiqu bil qalbi. Jadi pembenaran dalam hati kita ini awal dari itu. Saya juga sering menyampaikan, di dalam iman itu ada ilmu. Di dalam ilmu belum tentu ada iman. Makanya kalau ada orang-orang ateis itu, kalau secara filosofi itu, filsafat dikatakan epistemologinya bermasalah. Asal usul sebuah ilmu itu dari mana? Tapi dalam iman ada ilmu. Kemudian setelah ilmu itu harus diapain? Setelah kita tahu harus diapakan? Ilmu itu harus diamalkan. Nah, yang menjadi masalah adalah kenapa pengetahuan kita tentang Allah ini bermasalah? Bisa jadi hanya berhenti pada yakin, berhenti pada tahu, beriman, atau berhenti pada ya udah Allah itu mau ada, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha mengetahui dengan berbagai macam asmaul husna yang sering kita dengar. Tapi dari situ semestinya iman yang ada dalam diri kita ini, keyakinan yang ada dalam diri kita ini menjadi akar pondasi ketika kita beramal. Jadi kita melakukan seperti ini, kita berada di masjid, kita menunaikan sholat dengan berbagai macam rukun-rukun dan hal-hal yang lainnya. Itu basisnya adalah yakin akan ajaran Allah melalui Rasulnya, dan yakin bahwasanya apa yang kita amalkan akan berdampak dalam kehidupan kita. Jadi kita bisa bertahan ini, kita bisa berusaha untuk istiqomah ini, modal utamanya adalah keyakinan yang benar. Tapi keyakinan ini harus terus dijaga dan dirawat. Supaya apa? Produktivitas amal soleh yang lain juga akan terus kita lakukan. Kadang-kadang bisa jadi rasa bosan. Kenapa kita harus melakukan itu? Rasa-rasa tertentu itu menghinggapin. Sehingga istiqomah yang semestinya itu ditunaikan sebaik-baiknya luntur, terbawa oleh keadaan, terbawa oleh situasi. Sehingga yang semestinya seiring dengan perjalanan waktu, perjalanan umur kita semakin mantap, kita semakin kokoh iman itu. Supaya apa? Produktivitas tadi, produktivitas amal soleh ini semakin baik. Jamaah salat subuh yang berbahagia, inilah sesuatu yang semestinya terjaga. Karena bagaimanapun khairul bariyah yang ada dalam surat Al-Bayyinah itu tidak akan kita capai manakala hal yang paling mendasar dalam keimanan ini tidak kita rawat, yaitu pengetahuan kita tentang Allah, pengetahuan kita tentang keyakinan yang semestinya harus menjadi modal utama kita menggerakkan jasad ruhiyah kita untuk taat dan patuh kepada Allah dengan berbagai macam amal soleh yang Allah berikan kesempatan kepada kita. Bukankah Allah menawarkan jutaan ribuan amal soleh yang bisa kita lakukan? Tapi karena keterbatasan ilmu, keyakinan kita yang terbatas ini, bisa jadi kita hentikan ketika amal soleh itu hanya di masjid. Itu pun kadang pilih-pilih, Pak. Jadi kadang kita pilih-pilih yang memiliki semacam keutamaan, kita tunaikan. Tapi kalau keutamanya biasa-biasa saja, ya sudah. Kadang kita jalankan, kadang tidak. Maka kemarin saya mendengar nasihat dari Ustaz Abdul Somad dalam TikTok tuh. Di antaranya qobla subuh itu jangan sampai terlewatkan. Qobla subuh jangan sampai terlewatkan. Ada juga nasihat yang cukup bagus tuh. Di antara orang-orang yang hebat itu menunggu masa sholat berjamaah, menunggu waktu sholat 5 waktu secara berjamaah. Itu di antara atribut-atribut, label-label yang semestinya
menjadi prioritas dalam diri kita. Jadi prioritas menghadap Allah, prioritas memprioritaskan amal soleh yang itu modalnya adalah yakin, itu diajarkan oleh Nabi. Keyakinan ini tidak mudah, Pak. Jadi menelusuri hal-hal yang paling mendasar. Makanya kan dalam doa itu ada banyak hal itu. Nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa qurrata 'ainin la tanqati wa ladzatan nadhari ila wajhikal karim wa murafaqata nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi jannatin na'im. Ini doa tentang iman semua. Supaya apa? Iman yang ada dalam diri kita ini membaik dan terjaga. Nah, menjaganya tadi, menjaganya adalah amal soleh yang semestinya menjadi prioritas. Supaya apa? Derajat khairul bariyah, yaitu makhluk Allah yang terbaik itu bisa kita peroleh. Bukankah ini merupakan tawaran Allah pada kita? Kita ini pengen seperti apa dalam perjalanan hidup ini? Apakah seperti makhluk-makhluk lain, seperti iblis, pinter? Iblis itu pinter, Pak. Tapi sayang, iblis tidak patuh. Iblis mengalami cacat yang paling mendasar, kepatuhan. Maka dalam iman ada taslim. Di dalam iman ada Islam. Di dalam iman dan Islam nanti tumbuh buahnya adalah akhlak kita. Nah, akhlak kita kepada Allah seperti apa? Apakah kepatuhan kita kepada Allah itu hanya pada tempat-tempat tertentu atau dalam totalitas kehidupan kita? Ini yang perlu menjadi perhatian yang lain juga. Apakah hanya di masjid tapi di rumah kita juga bermasalah dengan anggota keluarga kita, dengan istri kita, anak kita? Dalam skop yang lain, apakah dengan tetangga kita harmonis atau tidak? Dengan skop yang lebih besar lagi, bagaimana dengan kontribusi kita untuk masyarakat? Karena bagaimanapun hias daripada keimanan yang kita punya ini adalah kebaikan-kebaikan. Karena Allah tidak akan pernah memberikan sesuatu yang terbaik bagi kita kalau iman kita bermasalah. Kita melakukan atas dasar apa? Adakah perintah-perintah Allah yang kita yakini itu sebagai modal utama untuk kita berbuat? Maka jamaah yang berbahagia, dalam agama ini sempurna, Pak. Jadi urusan-urusan dalam agama ini dilengkapi dengan berbagai macam nasihat-nasihat. Nah, nasihat-nasihat ini semestinya, ajaran-ajaran ini semestinya menjadi modal kita untuk berbuat. Makanya kalau Bapak dan Ibu melihat di TV ada semacam debat kusir yang sangat keras itu. Kadang-kadang kalau kita orang yang memiliki pemahaman yang baik, apakah seperti itu? Bukankah dalam agama itu diajarkan Rasul mengatakan apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Enak banget Nabi itu ngajarinya. Jadi barang siapa yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tidak baik, diam. Yang kita temukan adalah unik bin ajaib. Titelnya banyak, label sosialnya juga banyak, tapi perkataannya bisa jadi jauh daripada ilmu yang dia punya. Padahal itu bisa jadi mereka juga sesama kita. Artinya di mereka adalah seorang muslim, beriman kepada Allah dan Rasul, tapi karena ilmunya yang bermasalah atau motif-motif yang lain yang ada dalam diri mereka, sehingga sesuatu itu hilang. Padahal Rasul sudah memberikan sebuah panduan supaya kemukminan kita ini tidak tercerai-berai oleh keadaan apapun. Jadi kita bisa mengkontrol diri kita dengan sebaik-baiknya, supaya kebaikan itu melekat
Dan kita ini bisa menjadi menjadi pribadi yang menjadi teladan bagi orang lain. Itulah pribadi mukmin yang baik. Tapi karena motif-motif tersebut itu, bisa jadi hilanglah kemukminan kita. Apakah seperti itu seorang mukmin ketika melakukan sebuah diskusi panjang atau semacam perdebatan sehingga tidak layak untuk dipertontonkan, sehingga orang lain mengikuti, oh seperti itu ya, diketawain itu. Jadi jamaah yang berbahagia, apa yang ada dalam makalah ini yaitu ladzatul ilmi billah, pengetahuan yang menyeluruh tentang Allah dan amalnya, apa yang Allah ajarkan kepada kita lewat Rasulnya itu, jadikanlah panduan kalau kita ingin mendapatkan sebuah kemanfaatan yang besar setelah kita menghadap Allah nanti. Jadi tidak memiliki makna yang banyak. Kita tahu Allah, kita tahu banyak tentang Allah, tapi amal soleh kita minus. Artinya sholat juga kita tidak perhatikan apa yang ada dalam sholat kita. Yang penting menunaikan. Padahal setiap gerakan itu dan digerakkan oleh sebuah lafaz yang sangat agung. Allahu Akbar. Maka kemarin ada sebuah nasihat juga. Di antara hal, kalau kita berdoa kepada Allah, jangan yang kecil-kecil. Jadi kalau berdoa kepada Allah itu yang besar-besar, yang sekupannya bisa jadi di luar nalar kita untuk memperolehnya dan untuk mendapatkannya. Karena apa? Allah Maha Besar. Kalau yang perintilan-perintilan, yang seperti kecil-kecil itu, cukuplah dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka ada seorang jamaah kadang-kadang, Ustaz, bolehkah kita menyebutkan? Boleh Pak, tapi Allah lebih besar daripada yang Bapak minta, dan Allah sangat siap untuk mengijabai doa kita. Hanya pertanyaannya adalah kewajiban kita ini kita tunaikan atau tidak. Jadi kalau kita ingin memperoleh yang besar-besar itu, kewajiban kita kepada Allah, diantaranya tauhid kita kepada Allah ini semakin baik atau semakin bermasalah, atau semakin luntur gara-gara perjalanan waktu. Maka nasihat-nasihat seperti ini saya perlu kadang-kadang kalau ketemu dengan kiai, nasihatnya lagi-lagi menguatkan tauhid yang ada dalam diri kita ini. Dengan apa? Produktivitas amal soleh. Nah, produktivitas amal soleh itu harus dijaga supaya istiqomah. Jadi menjaga istiqomah ini bukan hal yang sederhana. Kalau yang sering saya sampaikan adalah adanya komunitas-komunitas tertentu, itu sangat membantu kita untuk menjadi orang yang lebih baik dan semacamnya, tanpa merasa kita lebih baik daripada orang lain. Jadi jamaah yang berbahagia, jadi al-ilmu billah itu sesuatu yang sangat mendasar. Ini pondasi yang ada dalam diri kita. Kita melakukan kebaikan-kebaikan, dasarnya ini. Kita tahu bahwasanya Allah akan menerima amal soleh kita karena Allah memerintahkan lewat Rasulnya. Allah akan menerima amal kita karena kita berusaha untuk melakukannya dengan ikhlas, tanpa paksaan. Jadi ke masjid ini tanpa paksaan. Ke masjid karena apa? Dorongan keyakinan bahwasanya Rasulullah mengamalkan dan Allah memerintahkan kita untuk melakukan itu. Maka jamaah yang berbahagia, jangan sampai sesuatu yang sangat bermanfaat ini luput dari perhatian kita. Kita jauh daripada yang semestinya kita lakukan. Kita harus all out untuk mendapatkan sesuatu yang sangat berharga setelah kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus all out dalam arti kata i'malu fauqa ma'amilu, berbuatlah di atas rata-rata. Yang ini modalnya juga luar biasa berat, Pak. Berbuatlah di atas rata-rata. Kalau orang mengaji satu hari bisa jadi 1 lembar, kita minimal 2 lembar. Syukur-syukur setengah juz, syukur-syukur 1 juz, syukur-syukur lebih daripada itu. Itu tidak mungkin orang akan melakukan kalau dia tidak mengetahui tentang al-mazaya, keutamaan-keutamaannya. Tidak usah jauh-jauh, Pak. Sholat menggunakan tutup kepala. Bagi yang laki-laki ya, Bu. Kalau ibu jelas.
itu lebih utama daripada sholat yang tidak pakai tutup kepala. Jadi sederhana, Pak. Jadi sesuatu yang sunnah-sunnah itu kita tunaikan, kita laksanakan, berbasis keyakinan akan sangat berpengaruh terhadap keyakinan yang kita punya. Jadi sama, apapun yang dalam gerakan kehidupan kita ini, kalau kita yakini, itu akan menimbulkan sebuah kekuatan tersendiri. Makanya dalam sebuah pesan dari seorang pakar literasi, Pak, beliau mengatakan di dalam literasi itu kalau bahasa mudahnya adalah kemampuan membaca dan menulis. Yang itu kalau saya terjemahkan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Beliau menyampaikan 3. Yang pertama adalah ketika orang rajin membaca, maka dia akan enlightenment, dia akan tercerahkan. Kalau kita hubungkan dengan keimanan yang kita punya, kenapa dalam sholat itu takbir dimulai, kemudian diakhiri dengan salam? Bisakah kita membaca secara detail? Karena takbir itu adalah ungkapan kita membesarkan Allah dalam lidah, lafaz kita. Tapi dalam hati kita tidak ada yang lebih besar selain Allah ketika kita menghadap Allah. Urusan-urusan dunia, berbagai macam pernik-perniknya untuk sementara kita taruh di tempat yang lain. Sekarang kita menghadap Allah. Diakhiri dengan salam. Sudahkah sholat kita ini memberikan kedamaian untuk diri kita? Bukankah wasta'inu bis-sabri wassalah innallaha ma'as-sabirin? Bisa jadi kita belum menengok sholat secara lebih total. Karena apa? Kita belum bisa membaca apa makna sholat yang kita lakukan. Maka buku Spiritualitas Ibadah karangan seorang profesor perlu dibaca, tebel bukunya. Itu diantaranya. Jadi membaca ini enlightenment. Iqra ini belum digarap secara total oleh orang Islam. Jadi Iqra tidak harus membaca buku. Kita membaca keadaan itu termasuk bisa Iqra. Tapi bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua, kalau orang membaca itu enrichment, dia akan kaya, Pak. Kaya iman itu wajib dan harus diperhatikan supaya kaya iman ini tetap tumbuh subur dalam diri kita. Kepatuhan-kepatuhan yang Allah perintahkan lewat Rasulnya, jauhkan dari namanya istilah rutinitas, robotik. Tapi kita harus bisa memberikan makna di dalamnya. Kenapa dalam wudhu kita membasuh muka? Bisa jadi kemunafikan yang ada dalam diri kita itu menumpuk. Kenapa dalam wudhu kita juga membasuh tangan? Bisa jadi tangan-tangan yang kita punya ini masih banyak melakukan kedoliman, baik secara eksplisit maupun implisit. Jadi kalau kaya iman, produktivitas amal baik banyak. Tapi kalau iman kita bermasalah atau miskin iman, untuk beramal biasanya tanda tanya. Jadi kesempatan-kesempatan emas subuh bisa berbagi dengan sesuatu yang kita punya, itu di antara buliran-buliran buah iman kita. Tapi kalau kita biasanya, kalau maaf, kalau dalam bahasa doa itu bakhil, al-bukhlu, itu tersirat dalam diri kita. Kita hitung-hitungan sama Allah. Nah itu penyakit, Pak. Itu penyakit. Jadi kaya iman, kaya ilmu, kaya amal itu menjadi sesuatu yang harus ada dalam diri seorang mukmin. Dengan kekayaan itu, sesuatu itu akan mudah kita lakukan. Dimodali dengan modal utama, yaitu kaya iman. Dibarengi dengan kaya ilmu, akhirnya kombinasi antara iman dan ilmu jadi amal. Jadi kita seperti ini itu produk dari iman yang ada dalam diri kita, pengetahuan yang kita punya, akhirnya kita siap dengan senang hati, dengan penuh kesadaran menghadap kepada Allah dan berusaha untuk menambah ilmu-ilmu pengetahuan lewat kajian-kajian yang bisa jadi ada dalam waktu setiap minggu yang kita punya. Maka ini sebuah sesuatu yang sangat berharga.
Itu yang kedua. Jadi membaca itu, dari duta membaca itu, yang kedua adalah enrichment setelah enlightenment. Nah yang ketiga, empowerment. Kita memiliki kekuatan. Dorongan itu kalau kita bacaan kita kuat, bacaan kita luas, wawasan kita ada dalam diri kita. Enjoy hidup ini. Menikmati, kita bisa menikmati. Karena apapun ada dalam diri kita. Kita tahu bagaimana menempatkan diri kita dengan kondisi apapun. Makanya sering saya sampaikan juga dalam keperkuliahan itu, manakala kita ini miskin membaca, siap-siap untuk menjadi manusia yang terbelakang, termarginalkan, terpinggirkan oleh keadaan. Maka tidak salah Al-Quran itu ayat pertama kali turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu akan memperkuat keimanan kita. Jadi jamaah yang berbahagia, apa yang ada dalam makalah ini jadikanlah panduan kita. Kalau kita ingin menikmati kemanfaatan setelah kita meninggal nanti, yaitu memperbaiki kualitas pengetahuan kita tentang Allah lewat Rasulnya, lewat Al-Quran, dan lewat ajaran-ajaran yang di situ adalah menerjemahkan setiap sesuatunya. Karena sesuatu itu kalau kita amalkan akan menjadi buliran-buliran akhlak kita dalam kehidupan ini, sehingga kita dalam hidup ini memiliki amal soleh yang mudah-mudahan Allah menerimanya dan menerima apa yang kita lakukan dari berbagai macam hal. Karena basisnya adalah keimanan yang baik dalam diri kita. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.